Bukannya dia bilang sekejap akan selesai gitu. Nggak terbukti kan? Ya karena dia tidak tahu. Kemampuan Iran dipikir dalam kondisi seperti sekarang. Lemah, sanksi, lemah. Dengan Amerika bilang seminggu ya, perang ini akan selesai ya. Kita akan hancurkan Iran. Tapi dengan kondisi yang seperti sekarang, justru politik di Iran, masyarakatnya makin kuat dan bersatu. Kemungkinan perang ini diprediksi akan sangat lama. Masing-masing. Tanyain Trump. Bukannya dia bilang sekejap akan selesai gitu. Nggak terbukti kan? Ya karena dia tidak tahu. Kemampuan Iran dipikir dalam kondisi seperti sekarang. Lemah, sanksi, lemah. Dengan pemimpinnya meninggal, mereka akan makin hancur gitu. Sama seperti ketika perang revolusi. Dengan revolusi kan angkatan senjatanya pecah. Sebagian ikut sah, sebagian itu dikira lemah. Biasa Amerika kompor-komporin Irak buat nyerang kan. Kalah nggak? Irak yang kalah. Kalau nggak di ceasefire, ya udah diduduki itu sebagiannya. Tapi kan Iran mundur ke perbatasan internasional. Nah sekarang juga dianggap lemah. Apalagi yang boleh terus terang ya kurang ajar gitu loh. Orang lagi menikmati bulan suci Ramadan, diserang gitu loh. Mereka si Yahudi Israel itu aja kan selalu bilang, oh hari Sabat kami libur, kami hormati untuk beribadah segala macam. Orang ibadah disikat. Apa artinya? Keroyokan pula. Itu kan pengecut, super pengecut, kira-kira gitu ya. Itu mereka. Nah kalau terus dibilang kenapa Iran bertahan, itulah bukti secanggih-canggihnya intelijen atau mata-mata atau orang-orang yang apa ya, sleeper orang bilang tuh apa namanya? Sniper. Bukan, sleeper. Sleeper. Sleeper itu orang yang kayaknya tidur, tapi begitu, lu bangkit, itulah demo kemarin tuh. Sebenarnya mereka udah perusana, tapi nggak bisa apa-apa. Tapi begitu ada ini nih, udah mulai ini. Momentum. Lu galakin di kampus lu kampanye ke kampus lu, itu sleeper. Data apa namanya satelit kayak segala udah ada. Kan nggak membuktikan ada senjata nuklir. Ya ternyata dengan ini saja kan bisa dilihat kemampuan Iran itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Artinya bisa membalas. Sekarang kan udah mulai pusing nih. B2-nya udah mulai dikerahin bertubi-tubi. Ya, kalau Amerika sama Iran ya nggak apple to apple ya. Kalau Israel sama Iran, nah boleh tuh. Nah ini keroyokan. Udah gitu teknologinya kiri kanan. Kita jangan salah ya. Nah ini penting nih buat kita. Kita ini kan dikelilingin pangkalan Amerika juga banyak ya. Oh iya Pak? Loh yang terdekat Diego Garcia. Untung Diego Garcia tuh si Inggris nggak mau bantu ikut nyerang. Tapi di Australia Darwin itu kan pangkalan Amerika. Di Guam di atas Papua itu apa namanya pangkalan Amerika. Belum dari yang dekat-dekat sana tuh. Sekarang Filipina udah mulai kembali lagi tuh mau dibuka Subic sama Clark Bay-nya tuh. Artinya apa? Kita negara kaya. Kalau ada apa-apa, ya itu kan tinggal gerakin. Termasuk antek-antek sekitar kita. Saya nggak tahu ya. Sekarang kan kita. Tapi artinya yang namanya sebuah negara. Makanya boleh saya agak ini, tapi penting. Boleh dong Pak. Pak. Bendera merah. Ini narasinya tolong kita samakan. Ya bendera merah itu apa maksudnya Pak? Bendera merah itu narasinya selalu pembalasan dendam. Bukan tapi Pak. Pembalasan dendam konotasinya negatif loh. Kita berantem selesai tapi saya dendam gitu loh. Berarti lagi lemah kita sikat gitu. Itu dendam tuh. Loh ini arti pertama. Penghormatan terhadap yang meninggal karena orang yang meninggal adalah teladan. Orang yang layak dihormati. Orang yang sangat berjasa bagi negaranya. Penghargaan. Kedua, perlawanan. Beda kan sama pembalasan. Sama balas dendam. Perlawanan itu kita nggak pukul di soal ya kita lawan. Nggak akan kita diem. Aduh, gua nggak ada gitu. Ya ngelawan lah. Cacing itu kalau diinjak kan tetap aja goyang gitu loh. Nggak langsung mati. Nah yang ketiga yang memang duka cita. Kita kan kuning.
bendera kuning, Iya, bendera kuning. Bendera merah. merah. Tapi duka citanya duka cita yang super Mendalam. duka cita. Makanya lihat kan pakaian hitam, pakaian duka cita itu bukan hitam di Iran, bukan hanya duka cita. Pakaian ritual mereka cenderung hitam. Karena mereka itu kan dibangun, Syiah itu dibangun dengan kesuraman, kedukaan meninggalnya Husain. Jadi hitam itu melekat tuh. Makanya di acara apapun banyak pakaian hitam. Tapi kalau seperti ini hampir semua hitam. Nah, artinya apa? Kalau sudah begitu, mereka siap melawan pada waktunya. Oke. Nah Pak, yang saya penasaran adalah waktu pas hari Sabtu itu kan Khomeini gugur bersama dengan anaknya, menantunya, cucunya, kemudian juga beberapa petinggi, termasuk juga Menteri Pertahanan, sama juga Komandan Garda Revolusi itu juga gugur. Nah yang megang kendali, ini kan banyak sekali, masif sekali serangan dari Iran ke beberapa pangkalan, kemudian juga ke Tel Aviv. Siapa yang megang kendali, Pak? Kita bicara tentang sistem. Kalau sistem itu, kalau sudah jalan dengan benar, efisien, efektif, kayak mata rantai ya. Satu hilang, itu tetap jalan kalau lagi. Di kita, kelurahan dulu, ini ngomong dulu, mau bikin, orangnya lagi makan. Berhenti itu semua. Berhenti. Jujur nggak? Di kantor, ngurus gaji. Pak, pensiunan gitu dulu nih belum sistem transfer. Masih nunggu tanda tangan gitu. Ini Bapak, ini formulirnya begini-begini, serahkan. Oh ya Pak, tapi atasan saya lagi cuti Pak. Berhenti semua itu. Nah di Iran nggak begitu, sistemnya udah jalan. Itulah yang namanya sistem velayat fakih tuh. Fikih, hukum itu benar ditegakkan. Sistem itu jalan. Saya selalu menganalogikan sama Katolik, uskup, paus sama rahbar, ayatullah, di bawahnya kardinal, di bawahnya pastor, di bawahnya mullah, kira-kira gitu. Hierarki itu berlaku sama. Ketika ini di atas, yang di bawahnya ini udah level makanya sekarang ada pemerintahan sementara. Pemerintahan sementara itu arahannya dari level berikutnya. Itu tokoh-tokoh senior yang matang, yang menguasai hukum, politik segala macam. Kan jalan terus kan, ya nggak? Nah, artinya apa? Mau pimpinannya militer, kayak mau sipil, kayak mau ritual, kayak keagamaan jatuh. Di bawah itu sudah punya sistem bahwa hukum itu harus di atas gitu. Nggak tahu di kita di atas nggak ya? Nanya aja gitu. Gimana Mas Gaib? Hukum adalah panglima. Panglima. Yang udah. Ini masalah luar negeri. Ini masalah luar negeri nih. Kalau dalam negeri, nah Pak, banyak orang bertanya sebenarnya si Pahlavi namanya. Iya. Itu gimana sih Pak ceritanya? Maksudnya ada pemerintahan yang sekarang, kemudian ada Pahlavi yang di luar dulu sana. Monarki berarti apa monarki, ya? terus Dia mereka monarki. pengen tiba-tiba siap jadi presiden. Ya berarti ini harus diganti sistemnya. Yang namanya sistem velayat fakihnya Islam Syiah ini harus diganti. Makanya ingat nggak demonstrasi itu? Awalnya kan dibiarkan kan? Tapi mereka melakukan kesalahan fatal. Satu kesalahan fatal, membakar masjid. Kita di sini jangankan masjid, orang agama lain kebaktiannya jadi uber-uber. Lah ini masjid mereka, tempat suci mereka dibakar. Wah jadi uber-uber tuh orang-orang. Berarti si Pahlavi ini bukan Syiah berarti? Lihat nggak dia foto-foto dia beredar pakai kupluk itu? Pakai kupluknya Yahudi. Yahudi. Dan di teman dekat sama bapaknya juga akan dekat. Kalau dibilang dia Yahudi atau apa, ya kita harus ke sana kali tes DNA-nya dia gitu. Nggak tahu. Tapi untuk menarik simpati Israel dan Amerika, itulah yang dilakukan dia. Seakan-akan dia dekat pakai ini. Ya kita juga di sini kan pas kampanye ke Kelenteng ya pakai baju. Nah, pas ke sana pakai baju apa kan. Jadi dulu Pahlavi ini berkuasa sebenarnya dulu berarti. Bapaknya ya raja. Dan yang membuat masyarakat Iran sekarang itu berbeda pandangannya sama apa namanya rezim Pahlavi itu, monarki itu,
Tolong lihat tahun ya, 79 sama 2002, saya patokannya 2 itu. 79, rakyat yang tua sampai muda yang sampai 79 itu merasakan yang namanya penderitaan rakyat, penindasan, represi, itu mengalami. Dulu seperti zaman Soeharto kan, protes dikit hilang. Iya. Nah di sana ada pasukan rahasia. Kalau kita dulu apa ya, Kopkamtib atau apa gitu. Di sana namanya Safak. Orang dengan nama Safak udah ngabur duluan. Itu hilang udah. Di sana monarki, apalagi orang Amerika asing nabrak warga Iran mati itu kayak nabrak kucing ditinggal aja gitu. Bagaimana nggak rakyat di sana melihat ini monarki bukannya melindungi kita malah jadi antek Amerika itu dari dulu. Nah itu sampai generasi tahun 90 lah katakan. Semangat itu kuat. 90 kan generasi apa? Milenial. Iya. Begitu lahir dia gede. Masuk tahun 2000 mereka umur 10 tahun kan teknologi mulai ini globalisasinya nih, udah ya. mulai lihat di mana wah negara lain merdeka bebas, boleh pakai bikini, boleh nggak pakai ini itu, boleh nonton konser segala macam. Lah itu kan jadi mereka kan nggak pernah mengalami itu. Yang ada yang kan hidup kita sekarang ini kan udah dijajah. Bangun tidur aja kan udah pasti lihat itu nggak? Iya, tiap hari udah lihat Mumet handphone. kalau itu error. Lah sama, yang dilihat apa? Kan macam-macam tuh, TikTok lah segala macam. Nah, bayangan mereka dunia di luar itu seperti itu. Lah sekarang rakyat Amerika presidennya jadi acak-acak karena rakyatnya tidak merasa ada manfaatnya tuh orang. Iya. Lo artinya apa sih? Generasi ini tidak pernah, makanya yang demo itulah generasi sekarang. Karena tidak pernah merasakan kepahitan zaman dulu. Makanya revolusi. Nah, dari revolusi 79 sekarang kan udah 47 tahun tuh. Udah 2 generasi tuh. Nah, ini anaknya ujuk-ujuk pengen jadi presiden, raja. Ya itu tadi, jauh. Karena nggak ada, ya sekarang juga yang kalah presiden kita, pemilihan presiden kita sebelumnya kan juga tetap kecewa nih. Waduh presiden gua kan pasti juga tetap menggalang oposisi ya begitu kan. Pak,